Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai abrasi yang meliputi pengenalan sebab akibat, dampak dan studi kasus dalam strategi pengurangan risiko abrasi di pesisir Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Sebelumnya, perkenalkan saya Rindy Ayu Bella Saputri, NIM 1924049. Saya adalah mahasiswa perencanaan wilayah dan kota angkatan 2019. Di sini saya akan membahas untuk memenuhi penugasan mata kuliah perencana wilayah pesisir. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari pulau-pulau. Karena terdiri dari banyak pulau, maka Indonesia memiliki wilayah pesisir. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang sangat rentan terkena degradasi lingkungan, seperti kerusakan lingkungan, perubahan habitat, eksploitasi sumber daya alam, konversi kawasan lindung menjadi bangunan, abrasi pantai, maupun bencana alam lainnya. Salah satu dampak negatif dari perkembangan wilayah pantai yang menyebabkan perubahan lingkungan adalah abrasi. Sebelumnya, apa sih abrasi itu? Abrasi adalah proses alam berupa pengikisan tanah pada daerah pesisir pantai yang diakibatkan oleh ombak dan arus laut yang sifatnya merusak. Dengan proses pengerusan pantai akibat dari hempasan gelombang dan badai dalam jangka waktu lama sehingga menyebabkan perubahan garis pantai menuju ke arah daratan. Selain itu, abrasi pantai dapat disebabkan oleh aktivitas manusia seperti penggalian bahan tambang terutama pasir pantai. Aktivitas ini dapat menyebabkan perubahan garis pantai ke arah daratan secara cepat. Dampak yang ditimbulkan dari abrasi dari aspek strategis adalah perubahan luas wilayah di suatu kawasan. Sedangkan jika dilihat dari aspek lingkungan akan menyebabkan hilangnya habitat. Faktor-faktor terjadinya abrasi terdiri dari dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam terjadi karena adanya pasang surut air laut, angin di atas lautan, gelombang laut, serta arus laut yang sifatnya merusak. Faktor alam yang menyebabkan abrasi memiliki siklus tersendiri, karena pada suatu periode tertentu, angin akan tertiup sangat kencang, sehingga menghasilkan gelombang dan arus laut yang sangat besar, yang menyebabkan pengikisan pantai atau abrasi. Selanjutnya yaitu faktor manusia. Terjadi dikarenakan melakukan pembangunan pelabuhan, kawasan industri, perluasan tambak yang memaksa sehingga terjadinya penebangan hutan mangrove, eksploitasi sumber daya alam, dan penambangan pasir pantai. Dari terjadinya abrasi yaitu penyusutan lebar pantai sehingga menyempitnya lahan bagi penduduk yang tinggal di pinggir pantai. Selanjutnya kerusakan hutan bakau di sepanjang pantai, lalu kehilangan habitat biota laut, lalu kerusakan lingkungan. Selanjutnya pada studi kasus yang diangkat yaitu membahas mengenai strategi pengurangan risiko abrasi di pesisir Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Lokasi penelitian yaitu berada di sepanjang wilayah pesisir Kabupaten Rembang. Faktor yang menyebabkan terjadinya abrasi di wilayah pesisir Kabupaten Rembang yaitu karena faktor alam yang disebabkan oleh siklus air laut seperti gelombang besar yang terjadi karena hembusan angin di permukaan air. Saat gelombang mendekati pantai, gelombang mulai menggesekkan dengan dasar laut dan menyebabkan terkikisnya pasir di pantai. Dengan itu, tingkat risiko tinggi yang disebabkan oleh abrasi membutuhkan penanganan serius sehingga tidak merusak lingkungan kepesisiran. Salah satu dengan cara yang dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko abrasi adalah dengan melakukan upaya mitigasi. Mitigasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu mitigasi struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural merupakan upaya untuk mengurangi risiko bencana dengan melakukan pembangunan fisik seperti pembangunan talut, brojong, dan lainnya. Mitigasi non-struktural merupakan upaya untuk mengurangi resiko bencana dengan meningkatkan kapasitas masyarakat seperti sosialisasi, simulasi, dan lain sebagainya. Upaya mitigasi struktural lebih banyak diaplikasikan di beberapa wilayah di Indonesia untuk mengurangi resiko abrasi. Kabupaten Rembang sebagai salah satu daerah yang memiliki resiko tinggi terhadap abrasi telah menerapkan beberapa bentuk upaya mitigasi struktural. Bentuk mitigasi struktural terhadap abrasi sendiri dari metode mekanik dan vegetatif. Strategi pengurangan risiko abrasi berupa penataan material batuan juga dapat dilakukan dengan
Penahan pantai model kubus. Penahan pantai model kubus biasanya diletakkan agak menjorok ke arah laut dengan tujuan untuk memecah ombak yang akan menghantam kawasan pesisir. Kemudian, pembangunan talut merupakan salah satu strategi paling efektif dalam mengurangi resiko abrasi. Bangunan struktural berupa talut cenderung lebih resisten terhadap hantaman ombak. Kemudian, melakukan metode vegetatif dengan menggunakan cemara udang. Biasanya dikombinasikan dengan penanaman tanaman sisipan seperti rumput yang mengurangi risiko abrasi. Selain itu, menanam tanaman mangrove. Kemudian, melakukan penumpukan karung berisi pasir. Terima kasih banyak telah menyaksikan video pengulas tentang abrasi mulai pengenalan hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa lain waktu. See you.